Halo semuanya, rekan-rekan. Selamat datang di komunitas sehat, kaya raya bahagia. Ayo, kita boleh saling membuka ini supaya saling kenal. Buka yuk kameranya, senyumnya yang cantik ini mau dilihat, tuh kan? Biar kenalan. Pak Adrianus, Ibu Ninyoman Saryani, apa kabar? Bu Indah, Li Edi, Feni Novelin. Halo, ada Odijo. Selamat datang semuanya. Silahkan kalau sudah siap. Halo, Odijo. Ya, halo, maaf ya, saya sinyalnya tuh kurang bagus kalau pakai dibuka kameranya tuh suka mati. Tapi nanti ada sesi foto ya, Bu. Kalau Iya, waktu sesi oke, foto mau ya. iya, iya, boleh. Baik, baik. Terima kasih. Iya, Ada Bu Dayung ya. Baik. Nanti kalau misalnya ngobrol tuh lebih enak kalau kita kameranya dibuka. Jadi kelihatan, oh lagi senyum. Malam Ibu, saya juga izin ya. Malam. Izin Apa on kabar? kamera. Cuaca di Bali Gianyar lagi kurang ini, Kurang agak-agak mendung hujan gitu. baik, Gerimis-gerimis baik. terus, sinyal jadi kurang ini. Gitu ya. Baik. Kalau di Hmm, on kamera, oh ya kayaknya nggak kuat baik, daripada kehilangan materinya. baik. Teman-teman, selamat datang semuanya. Pak Johan, Bapak Gusti Ngurah Swadharma. Selamat datang, Bapak. Kita belajar sama-sama. Ibu Aida Halim, selamat datang. Dan saya ingin bertanya kepada pengurus, apakah kita bisa mulai sekarang? Saya membutuhkan. Baik, Ibu Sindira. Ya, baik kalau gitu. Selamat malam dan semangat pagi teman-teman sekalian. Waduh, selamat malam dan semangat pagi loh ya. Gitu. Pagi ini memang selalu cerah ceria, jadi kita semangatnya selalu bagus. Dimanapun kita berada, kita berkumpul di sini seperti biasa, bukan kebetulan jodoh untuk belajar bersama. Selamat datang di weekly meeting komunitas SKRB. Buat yang belum tahu, kayaknya semua sudah tahu. Cuma kan kalau ada yang belum tahu, ini komunitas sehat, kaya raya, bahagia. Wow, gitu ya. Sehat, kaya raya, bahagia. Nanti masuk surga, gitu kan ya tambahannya. Baik, apa kabar semuanya? Sekarang ini ada yel-yelnya. Kita punya yel-yelnya. Yel-yelnya itu sehat, sehat ini dengan gestur tangannya seperti bilang mau merdeka gitu. Ya, sehat, kaya rayanya ini pakai tanda hati gini, tapi digeser dikit teman-teman. Duh, ada cuannya gini loh. Ya, kemudian bahagia ini kedua tangan di atas kepala membentuk hati gini ya. Ya, baik. Yuk sama-sama kita lakukan. Ini mau kalau mau di unmute boleh. Ini mikrofonnya mau dibuka boleh kalau gini. Ya, Bu Vera cantik sekali. Halo Bu Afil yang cantik. Dibuka kameranya kalau anu ya teman-teman yang lain. Oke, sehat sorry, sehat kaya raya bahagia. Itu saya dengarkan itu sedikit suaranya. Baik, teman-teman terima kasih. Itu yel-yel kita, yel-yelnya, yel-yel yang sangat, kalau saya dulu pertama kali dengar itu, wow, enak sekali ya kalau bisa begitu gitu ya. Sekarang izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ayu, lengkapnya Ayu Anantia. Saya seorang pendidik dan seorang personal assistant to a painter. Jadi saya ini membantu seorang pelukis. Saya tinggalnya di Bali, tapi aslinya dari Surabaya. Dalam acara malam hari ini, saya akan memandu teman-teman kurang lebih 2 jam ke depan. Menikmati, ya kita semua ini akan menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup kita. Teman-teman dan saya juga. Nah, sebelumnya kita mulai acara, ada baiknya kita mulai doa ya. Nah, doanya ini nanti
dipimpin oleh Ibu Sagung Ani Kencana Dewi, Ibu yang cantik, cerita, yang baik hati. Silahkan Ibu Sagung untuk mulai memimpin doa. Beliau adalah seorang financial planner, teman-teman. Silahkan Ibu Sagung. Terima kasih Ibu Ayu. Saya akan memimpin doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan untuk belajar dan berdiskusi bersama dalam pertemuan ini, Zoom Meeting Mingguan SKRB. Buka pikiran dan hati kami untuk menerima segala pengetahuan yang akan dibagikan oleh pembicara kami. Berikan kami kebijaksanaan untuk memahami setiap materi dan kemampuan untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau juga menyertai setiap peserta agar pertemuan ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Sagung Ani Kencana Dewi. Mari teman-teman, sekarang kita kenalan dulu yang belum tahu. Kalau sudah tahu ya kita semakin kenal gitu ya. Pak Ari Sandi Setiono ini adalah mentor utama kita. Seorang peak performance coach Ari Sandi Setiono. Yang kedua adalah Bapak Julius Suharto, tim building coach kita. Pak Roy Irawan, health nutrition life coach. Dan Bapak Vio Lison Marteo, productivity management coach. Ini kami perkenalkan para mentor kita, dan yang selanjutnya kita akan masuk dalam etika webinar. Ini teman-teman, kalau yang belum di-mute atau belum disenyapkan mikrofonnya, mohon untuk disenyapkan supaya kita semua bisa sama-sama mendengar apa yang dikatakan oleh para pembicara dengan sangat jelas gitu ya. Selama acara berlangsung. Kemudian yang kedua, nyalain kamera. Kalau sudah signalnya bagus, yuk kita saling berbagi senyum, termasuk memberikan energi positif kepada pembicara. Jadi kalau pembicaranya itu ada feedbacknya itu kan enak gitu, pasti senang mereka gitu. Kemudian ini ada fitur raise hand di bawah itu teman-teman, ada raise hand. Kalau yang komputernya bahasa Inggris tulisannya raise hand. Kalau yang komputernya bahasa Indonesia tulisannya angkat tangan. Fitur angkat tangan. Ini gunanya nanti kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangan nih. Jadi atau kalau mau angkat tangan gini juga boleh sebenarnya. Tapi kalau menggunakan raise hand fitur yang ada di komputer itu teman-teman langsung maju gitu. Langsung ke atas gitu. Langsung kita tahu nih, oh ada yang mau tanya. Boleh juga menggunakan kolom chat untuk yang malu-malu. Baik, itu adalah etika webinar kita malam hari ini. Dan selanjutnya, teman-teman, acara ini terselenggara atas dukungan dari PT Selaras Damai Jiwa yang menaungi Akademi Hipnoterapi Indonesia, Life Core Transformation, Sekolah Orang Tua, serta Indonesia Future Founders Camp. Akademi Hipnoterapi Indonesia atau AHI adalah lembaga sertifikasi pelatihan hipnoterapi 100 jam lebih. Aduh, banyak sekali ya. Dan sudah ada sejak 2009 sampai saat ini. Dan telah meluluskan ratusan hipnoterapis profesional di Indonesia. AHI juga melayani klien yang ingin melakukan sesi hipnoterapi untuk menyembuhkan berbagai masalah mental dan juga untuk meningkatkan kinerja individu maupun korporasi. Yang kedua tadi, sekolah orang tua. Ini adalah lembaga pelatihan bagi siapapun yang mau menjadi orang tua efektif, dirindukan dan disegani. Terus satu lagi, dicintai oleh anak-anaknya. Wah, hebat dan luar biasa. Kemudian yang ketiga, Indonesia Future Founders adalah camp yang melatih para remaja untuk memiliki dasar-dasar pebisnis berintegritas, beretika, dan tidak hanya itu, berempati. Lebih-lebih lagi, berani mewujudkan mimpi besarnya. Dan yang terakhir, lifecoretransformation.com adalah wadah yang bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenal diri sendiri
dan tujuan hidup sehingga dapat melejitkan prestasinya ke titik optimal melalui pelatihan Life Core Transformation Workshop yang sudah diadakan lama sekali, 2007 loh. Dan sampai sekarang masih ada. Saya adalah yang ikut terakhir. Baru bulan Juni apa Mei ya, gitu, kemarin. Dan merasa sangat beruntung. Life Core Transformation sudah melatih lebih dari 10.000 peserta dan nanti ini yang dekat-dekat mau ada adalah ICT Advance di tahun ini. Kepo nggak? Ada videonya. Yuk lihat video sebentar. Ini suasana ICT Advance. Itu tadi adalah suasana ICT Advance yang sudah berlalu, teman-teman. Kayak gitu ya. Aku sampai tadi aduh rodok merinding sedikit gitu. Kalau yang tahu bahasa Jawa itu kayak ada sesuatu begitu ya. Aku ya mau ikut. Aku belum ikut, teman-teman. Ya, sekarang ini sebentar sebelum ngomongin ICT Advance yang tahun ini bakal ada. Ini ada Instagram dulu. Instagram, yuk follow Instagramnya SKRB Community. Ketiknya nanti kalau di Instagram ngetiknya itu @skrb-community. Ya, ikut ya. Nanti kalau biar dapat ini ada apa-apa, ada pembelajaran seperti ada weekly meeting, bisa tahu apa sih weekly meeting selanjutnya gitu kan ya. Baik, kemudian nah sekarang waktunya dikasih tahu nih ada apa aja nih. Minggu depan tanggal 5 Juni, minggu depan loh ini. Hari ini hari Jumat, minggu depan Jumat tambah 1, Sabtu. Akan ada self hypnosis workshop, pelatihan inner journey awakening self hypnosis. Jadi menghipnosis diri sendiri supaya lebih semangat gitu ya. Itu ada tujuan-tujuannya, fungsi-fungsinya, meningkatkan kesadaran diri, memulihkan jiwa, memunculkan potensi diri, memperbaiki kondisi finansial, aku mau gitu kan, mengharmoniskan keluarga, mengolah dan mengoptimalkan energi terdalam, melepaskan mental block, trauma, kenangan masa lalu, luka batin dan energi negatif. Ingat tanggal 5 hari Sabtu minggu depan jam 9 sampai jam 4, jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dipimpin oleh Pak Sugeng. Siapa sih Pak Sugeng? Holistic therapist, personal life coach, business coach, and HR advisor. Ini sudah kemarin waktu LCTW itu sudah ini. Ikut loh ya, bagus gitu katanya. Itu yang ngomong Pak Arisandi sendiri gitu. Jadi saya ikut, nanti ketemu saya di sana. Ada di mana? Di AHI Training Center di Surabaya, Raya Darmo Baru Barat, nomor 87B, Surabaya. Ketemuan yuk. Kita foto bareng nanti kalau ketemu. Oke, selanjutnya adalah ICT Advance tadi ya, video tadi itu loh. Video ICT, sebentar, ada ICT Practitioner dulu tuh. ICT Practitioner itu kita akan belajar secara daring di dalam jaringan menggunakan Zoom, via Zoom tanggal 9 sampai 10 Agustus 2025. Ya. Setelah ikut ini, ICT Practitioner baru bisa ikut ICT Advance tanggal 25 sampai 26 Oktober. Masih ada waktunya ada ya. Gitu. Nanti daftarnya bisa di WhatsApp group, ada nanti di WhatsApp grupnya SKRB. Kalau
Kalau mau tanya-tanya lagi nanti di akhir acara, mungkin akan ada waktu, silahkan. Baik, sampai di situ kita akan masuk langsung kepada misi SKRB. Ini loh misi kita. Sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi oleh PT Selaras Damai Jiwa, maka komunitas sehat, kaya raya, bahagia memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar, positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, teruji, dan ilmiah. Aduh, lengkap banget ya. Apa sih impact-nya? Apa sih dampaknya? Gitu kan? Kami percaya bahwa misi besar komunitas SKLB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Siapa? Ya kita ini, teman-teman dan saya. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan core value dari komunitas SKRB ini. Core value-nya impact. IMPACT. Bahasa Inggrisnya, soalnya nanti pakai bahasa Inggris, teman-teman. Jadi IMPACT. I for integrity, yang artinya berintegritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan. M for mindfulness. Artinya, memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh terhadap setiap tindakan. P for purposeful, artinya mempunyai visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. A for abundance, artinya mempunyai mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. C for commitment, yang artinya berkomitmen tinggi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam hidup. Dan yang terakhir, dan paling penting menurut saya adalah teachable. Siap dibentuk dan punya mentalitas pembelajar. Ini yang terus-terusan ya. Saya mau undang teman-teman untuk mulai unmute sebentar. Jadi mikrofon yang tadi sudah disenyapkan, dibuka dulu, ya kan? Kita sama-sama menyebutkan ini dengan suara, menyebutkan core value SKRB. Yuk di-unmute. Sudah unmute? Enggak, halo. Impact gitu, bilang impact. Sudah ya? Baik, core value-nya. Core value SKRB. Ayo teman-teman. Core Sama-sama yuk. value SKRB. Integrity. Integrity. Mindfulness. Mindfulness. Purposeful. Purposeful. Abundant. Commitment. Teachable. Yeay. Ya, terima kasih. Pada saat kita mengatakannya, kita mendengarnya, dan itu masuk melalui ke dalam kepala, terus meresap ke dalam hati. Dan semuanya ini akan menjadi milik kita. Terima kasih teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem dan tata cara dalam komunitas ini. Menurut saya, tata cara ini adalah yang keren banget nih, ya, inspiratif. Kita menyebutnya abundance teamwork. Yang pertama adalah kita akan melakukan apa yang disebut dengan relay scheduling atau estafet jadwal. Jadi, setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet tugas di Jumat selanjutnya. Baik itu sebagai host, membawakan doa atau grateful prayer, menyampaikan core value, membagikan abundance sharing, dan juga menjadi main speaker. Gitu. Jadi teman-teman yang hari ini tadi itu sudah mencari, sudah memberikan nanti untuk minggu depan mencari seseorang untuk memberikan tongkat estafetnya untuk Jumat depan. Gitu. Misalnya, Pak Adrinus gitu. Tadi pasti sudah punya teman yang di
Loh, saya sampai di Suaranya mana tadi? ke-mute tadi. Ke-mute tadi di mana ya? Sampai mana tadi? Pak Adrinus minta tolong, aku tadi sampai di mana? Tadi Tongkat estafet. ya Oh, sampai tongkat estafet. Ya udah. Jadi saya coba ulangin sedikit. Jadi yang pertama kita akan melakukan apa yang disebut dengan relay scheduling atau estafet jadwal. Jadi orang-orang yang bertugas ini akan mencari orang selanjutnya, mengestafetkan tugasnya. Jadi tiap Jumat itu beda-beda begitu ya. Dah sampai di sana. Nah, how to take part? Bagaimana kita mengambil bagian? Kalau mau mengambil bagian di dalam abandon team itu bagaimana? Ada syaratnya, teman-teman. Oh ya, ini ada minimal 2 minggu loh teman-teman. Sebelum weekly meeting, semua pengisi acara harus sudah fix. Ada host, grateful prayer, core value, abundance sharing, dan main speaker. Baik. Jadi selanjutnya adalah syarat menjadi bagian dari abundant team. Kita sepakati ya, supaya kita selaras dan bergerak dalam frekuensi yang sama, maka yang bisa bertugas adalah para alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia atau yang aktif terlibat di salah satu program PT Selaras Damai Jiwa atau Akademi Hipnoterapi Indonesia seperti Life Core Transformation, ICT Practitioner, ICT Advance, sekolah orang tua, Eating Reorder Coach atau Asisten Coach, Family Hypnotherapy Program. Kabar baiknya adalah siapapun bisa join kok, bisa gabung di komunitas SKRB ini jika ingin mengundang teman atau keluarga, relasi, dan siapa saja yang menurut teman-teman perlu untuk meningkatkan kehidupan, pembelajaran, peningkatan hidup. Grup SKRB-nya free of charge, bebas, gratis. Linknya nanti ada di deskripsi grup. Oke, sudah ya. Udah sampai sini, kita mulai sekarang. Terus nggak sabar toh. Yuk, mulai. Baik, kesempatan kali ini saya akan meminta salah seorang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB. Mari kita sambut Ibu Vina Sari Yosepin. Beliau adalah dosen dan eating reorder coach. Wow, hebat sekali. Silakan Ibu untuk unmute. Terima Ibu sudah di kasih. sini. Oh ya, terima kasih kesediaannya Bu untuk hadir dan membawakan sebuah materi hari ini. Ngomong-ngomong, apa saja pelatihan yang sudah Ibu Vina ikuti di PT Selaras Damai Jiwa ini? Dan satu lagi, yang paling berkesan apa? Baik, terima kasih Bu Ayu, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Perkenalkan, saya Vina, saya seorang dosen dan peneliti dan eating reorder coach di Jakarta. Pelatihan yang sudah saya ikuti eating reorder dan juga ICT, pelatihan ICT. Kalau mengesankan, semuanya sangat mengesankan ya Bu, jadi sulit gitu untuk dipilih. Iya, wah terima kasih ya sudah ikut menjadi bagian dari misi besar untuk membantu lebih banyak orang memiliki pola pikir yang lebih positif melalui hipnoterapi dan aplikasinya. Baik, sekarang silahkan Ibu membawakan materi penting hari ini yang pastinya akan mencerahkan kami semua. Bapak Baik, Ibu, silahkan Ibu Vina. Kali ini kita akan berbicara tentang core value purposeful. Yang ketiga dari core value SKRB. Boleh maju satu slide lagi. Bapak Ibu, dalam keseharian saya sering berpindah peran. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga demikian. Kalau saya dari ruang kelas ke ruang penelitian, laboratorium, atau ke sesi coaching. Dan di tengah semua kesibukan itu saya pernah bertanya, untuk apa sebenarnya pencapaian dan kesibukan ini yang saya lakukan sekarang? Karena sejujurnya
tanpa arah yang jelas, semua bisa terasa seperti rutinitas yang terus berulang, tapi kosong. Boleh slide berikutnya? Nah, di sini sebelumnya. Disinilah nilai purposeful tadi menjadi sangat bermakna. Nah, purposeful ini adalah ketika kita memiliki visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, memiliki arah hidup itu bukanlah kemewahan Bapak Ibu, tapi kebutuhan. Karena tanpa arah, kita hanya sibuk saja. Tapi dengan tujuan, dengan purpose, kita bisa bergerak dengan sadar, fokus, dan penuh makna. Slide berikutnya. Sebagai contoh, kalau saya sebagai dosen, saya tidak hanya hadir untuk mengajar, tapi saya ingin bisa menginspirasi dan membentuk karakter mahasiswa. Sebagai peneliti, saya memilih riset yang memberikan solusi, bukan hanya menambah publikasi. Sebagai eating reorder coach, saya membantu orang berdamai dengan tubuh dan makanan dan pikiran, karena saya percaya tubuh yang sehat dimulai dari hati dan pikiran yang baik juga. Itu definisi purposeful versi saya, kita memilih untuk tidak asal jalan, tapi benar-benar hadir dan benar-benar berdampak. Dan menariknya, dari pengalaman yang saya miliki saat kita hidup dengan tujuan yang jelas, ternyata itu bisa membawa kita ke 3 hal yang sangat kita dambakan. Sehat, karena kita hidup selaras dan tidak terseret tanpa arah. Kaya secara makna dan materi, karena kita fokus dan kita bernilai. Dan bahagia karena kita tahu bahwa hidup kita berarti bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi hari ini saya tidak mengajak kita semua untuk mengejar lebih banyak, tapi untuk bergerak lebih sadar. Karena hidup yang purposeful bukan tentang seberapa sibuk kita, tapi tentang kemana kita sedang menuju dan untuk siapa kita hidup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ayu sebagai MC. Wow, tidak hanya sibuk ya. Tadi yang saya baca itu tadi apa ya? Menjadi pribadi yang sehat, kaya secara makna dan materi, serta benar-benar bahagia. Itu selaras sekali dengan apa yang kita ingin lakukan dan ingin capai gitu. Bu Vina, terima kasih sudah berbaik hati, menyempatkan waktu berbagi dengan kami semua. Senyumnya itu loh, aduh. Teman-teman senyumnya itu loh ya, leleh gitu kita gitu. Terima kasih Bu Vina. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi Ibu Vina sudah mengingatkan kita semua tentang value penting yang akan kita sama-sama latih dan kembangkan dalam hidup kita sehari-hari. Yang mau memberikan terima kasih, sudah ada di chat ya, sudah mengucapkan terima kasih. Sangat apresiatif, ini salah satu yang memang juga saya kembangkan teman-teman. Jadi terima kasih, sudah menjadi pribadi yang sangat apresiatif. Yang kedua ini adalah abundance sharing. Kita pindah ya sekarang ya. Kita masuk ke acara selanjutnya. Ini abundance sharing. Hari ini abundance sharing ini, bentar, coba saya bacakan dulu ini. Sebagai sebuah komunitas positif, komunitas SKRB memiliki satu hal yang mau terus-menerus dilatih dan dikembangkan, yaitu mental berkelimpahan. Dan salah satu caranya adalah berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalani proses perubahan diri. Wow, jadi ini abundance sharing-nya dari Pak Adrinus Budiarjo Kurnadi. Beliau adalah seorang solutions architect di Amazon Web Services. Baik, mari kita dengarkan bagaimana pengalaman belajarnya Pak Adrianus dan apa proses perubahan yang dijalani, bagaimana hasilnya hari ini. Teman-teman, mari bantu saya menyambut Pak Adrianus
dengan tepuk tangan yang meriah, atau kalau ada emoticon yang itu love itu hati boleh, aku juga mau. Tuh kasih hati, kasih tepuk tangan, kasih ini apa namanya itu apa itu namanya kembang api. Silakan Bapak, silakan Pak Adrianus. Oke. Terima kasih teman-teman atas kesempatan untuk sharing. Hari ini kita sama-sama sebagai muridnya Pak Arisandi, saya mau sharing sedikit tentang apa yang sudah saya alami dan perubahan apa yang sudah didapat setelah mengikuti banyak pelajaran dari Pak Aris ya. Jadi eh, salah satu yang saya ingat dari Pak Aris banyak ya ada di terutama yang program-program seperti ada mind reprogramming, ada ATM, ada LCTW. Itu kita diajarkan supaya kita tuh selalu punya goal atau punya purpose ya. Eh, Pak Aris bilangnya seperti kalau kita naik mobil, kalau kita nggak pasang di map itu kan kita nggak ada arahnya ya. Cuma di mobil lagi nyetir nggak ada map ya udah masih nggak apa-apa. Tapi kalau kita di dalam kehidupan kita nggak punya satu goal, maka nanti apa yang paling dominan dalam pikiran kita itu yang jadi goal kita ya. Nah, jadi tujuannya punya goal atau punya purpose supaya kita punya arah dan jadi berkembang. Nah, eh, yang mau saya sharing adalah saya pertama ikut LCTW itu tahun 2017 ya. Waktu itu saya ingat Pak Aris bilang bahwa oh yang teman-teman yang ikut LCTW ini ada loh yang bisa naik gaji 2 kali dalam setahun gitu ya. Oh ya ini belum di ini ya. Tolong di next ininya. Oke, ya makasih. Nah, pada waktu itu saya udah 7 tahun bekerja di salah satu perusahaan IT. Terus ya selama 7 tahun itu gajinya nggak pernah naik ya. Nah, saya waktu itu sudah berkeluarga, sudah punya anak dan kebutuhannya kan mulai meningkat juga ya. Jadi saya ikut LCTW waktu itu ingin bisa punya breakthrough ya supaya eh, bisa lebih lagi, bukan cuma dari penghasilan, tapi juga hal-hal lain. Ya, next. Nah, setelah ikut LCTW yang di tahun 2017 itu ajaib ya, betul, nggak lama gaji saya bisa naik 2 kali dalam setahun. Salah satunya memang ada penilaian gitu ya, kemudian naik. Tapi salah satunya yang lain karena waktu itu ada eh, opening di perusahaan lain dan saya coba apply gitu. Tapi ternyata pada waktu saya apply saya eh, bermaksud baik ya. Jadi saya bilang ke manajer saya, siap-siap ya saya mau pindah ke tempat lain. Ternyata sama dia malah di retain. Jadi karena pada waktu itu belum ada kepastian saya bisa masuk atau enggak ke perusahaan yang baru, akhirnya saya terima di retain. Jadi gajinya naik 2 kali. Nah, saya pernah mendengar dari seorang master ya bahwa kita itu akan dapat dari alam semesta itu apa yang kita bilangnya willing to settle for ya. Jadi maksudnya sebelum misalnya saya tadinya nggak punya tujuan untuk lebih, ya udah kalau kamu sudah segitu aja sudah puas ya dapatnya segitu-segitu aja. Tapi kalau kamu memang mau mencapai sesuatu yang lebih, maka eh, alam semesta juga akan mendukung kita untuk membantu kita mencapai hal itu. Ya, jadi 2 tahun kemudian setelah eh, 2017 yaitu tahun 2019, akhirnya saya memutuskan coba untuk masuk lagi ke perusahaan yang dulu saya lamar itu ya. Tapi dulu tidak jadi karena ada kesalahan komunikasi sama karena saya di retain gitu. Next. Nah,
Untuk proses masuk ke perusahaan yang sekarang itu usahanya cukup keras. Interviewnya berlapis 7, tapi karena memang saya sudah bertekad saya mau masuk ke tempat ini, jadi saya betul-betul mempersiapkan diri dan akhirnya saya berhasil masuk dan penghasilan saya naik lagi 2 kali lipat. Jadi total sebelumnya dalam 2 tahun itu udah naik 4 kali lipat dari awal. Nah, di tempat baru ini ya saya mendapatkan banyak pembelajaran karena teman-teman kerja yang di sini itu sangat luar biasa ya, banyak punya prestasi bahkan sebelum masuk ya. Jadi saya bisa belajar banyak sekali dari rekan-rekan kerja yang sekarang, terutama dalam hal kedisiplinan, kemudian dalam hal mengatur waktu dan lain-lain ya. Nah, eh, pembelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa goal itu yang paling penting bukan langsung tercapai atau tidak, tapi kalau kita memang punya goal dan kita mengejar goal tersebut, maka otomatis dalam proses itu kita akan bertumbuh. Jadi kadang-kadang orang sebelumnya bilang, oh goal itu harus yang apa achievable gitu. Tapi di sini kita diajarkan Pak Aris, goal itu kita buat setinggi-tingginya, karena dengan itu kita nanti juga akan terpacu untuk tumbuh lebih besar. Ya. Nah, saya sendiri saat ini masih perlu bikin goal baru lagi supaya nggak berhenti tumbuh. Dan dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan juga terima kasih banyak untuk Coach Arisandi untuk segala inspirasinya yang membuat saya udah bisa tumbuh sampai seperti sekarang. Sekian, terima kasih. Next. Oke, begitulah sharing singkat dari saya. Baik, terima kasih Pak Adrianus. Ayo teman-teman, buka lagi ini, kasih hatinya, kasih ini semuanya, kasih tepuk tangan. Ya kan? Halo Pak Hendra, selamat datang. Tuh. Ya, terima kasih Pak Adrianus. Yang saya dengar itu, yang paling mengena buat saya, the universe will give you what you are willing to settle for. So aim high. Kalau Pak Soekarno dulu bilangnya, mimpi setinggi langit. Kalau jatuh biar di awan-awan. Gitu ya Pak Adrianus ya. Terima kasih sudah sharing. Teman-teman, mari. Selanjutnya, waduh ini. Aku bingung ngomongnya. Penting banget yang selanjutnya ini ya. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan pembelajaran penting dari pembicara utama kita. Siapa yang siap dan bersemangat untuk belajar, silakan ketik "saya siap" di kolom chat. Aku ya tak buka chat Saya siap, Pak Sugeng Priyanto. Terima kasih, Pak Sigit siap, Pak Adrianus siap, Pak Hera, Xie of C ya, Bu Sindira ya toh, Pak Gusti Ngurah. Terima kasih semuanya sudah siap ini Coach. Semuanya ini terima kasih sudah merespon teman-teman, merinding juga nih ya semangat belajarnya. Duh, baik. Sekarang silahkan, ini namanya Pak Leonard Firdians. Pak Leonard Firdian, mungkin kita bisa lihat dulu slide-nya, dibuka. Bu Sagung Ani, ini biar teman-teman tahu Pak Leonard ini yang mana gitu. Gitu kan? Nah, ini Pak Leonard yang ini. Kalau di layar saya, beliau ada di pojok kanan paling atas, teman-teman. Beliau ini adalah seorang insurance expert and hypnotherapist. Yang akan dibawakan adalah 3 kunci penarik kehidupan yang diimpikan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi, tidak kalah meriahnya sama Pak Adrianus. Ini bentuk-bentuk reaksinya, emotikonnya. Silakan, Pak Leonard. Oke, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih kesempatannya. Teman-teman juga, para Bapak Ibu sekalian, para coach. Selamat malam dan semangat pagi ya.
Suara saya bisa kedengeran? Bisa ya? Oke, saya akan share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Bentar. Oke, hari ini kita akan belajar 3 kunci penarik kehidupan yang diimpikan. Di perairan Amerika Utara ada seorang anak bernama David. Ya, David ini berusia 10 tahun. Setiap hari dia bermain sama anak-anaknya karena tinggal di wilayah perairan ya. Setiap anak itu selalu senang dapat ikan dari papanya gitu ya, dan mereka masak. Akhirnya David ini juga minta ke papanya, teman-teman ya. Saya panggil teman-teman ya biar tetap semangat semuanya ya. David ini minta ke papanya, "Pak, mau dong aku ikan ya, tolong dikasih ikan kayak teman-teman yang lain," gitu ya. Namanya seorang ayah, seorang papa pasti mau kasih yang terbaik, teman-teman ya. Singkat cerita, papanya pergi melaut, dia dapat ikan kecil, wah dibuang dulu. Dia dapat ikan sedang, dibuang lagi. Sampai akhirnya dia dapat ikan yang paling besar. Nah, ini dia, ini ikan yang buat anak saya nih, David ya. Sampai di rumah, papanya dengan begitu senangnya dan pasti juga berpikir bahwa David akan senang, dia kasih ikannya. David, ini ikannya, ikan yang kamu minta ya. David setelah itu dia ambil ikannya, dibawa masuk ke rumah. 2 menit kemudian dia keluar dan dia buang ikannya ke laut lagi. Gitu ya. Nah, papanya bingung. Kenapa kok akhirnya dibuang ikannya. Nah ya, akhirnya David bilang, "Pak, iya karena pada saat David kasih ke penggorengan ya, ikannya terlalu besar. Penggorengannya terlalu kecil. Jadi kita nggak bisa masak ikan ini." Gitu ya. Nah, teman-teman, apa yang mau kita disampaikan di cerita ini adalah enlarge your pan. Besarkan penggorengan kita, besarkan kapasitas kita. Karena terkadang kita ingin sesuatu yang besar, tapi kita lupa kapasitas atau tempat penampungannya kita kurang besar. So, hari ini kita sama-sama, saya tidak mengajar ya, tapi sama-sama sharing, sama-sama berbagi pengalaman ya. Siapa tahu ada banyak hal, ada hal-hal yang bisa teman-teman pakai dan diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman. Nggak kenal, nggak sayang, teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Leonard Firdians, boleh panggil Leon, boleh panggil Lion ya. Buat yang mungkin dari luar negeri ya, susah panggil Leon, panggil Lion boleh. Background saya tadi IT ya, mungkin sama kayak Papa Adrianus tadi, ternyata kayaknya backgroundnya IT juga ya. Background IT, kenapa saya pilih IT? Karena saya dulunya terluka ternyata ya. Jadi saya sempat merasa terluka oleh ayah saya karena setiap zaman dulu ya komputer rusak dituduhnya saya yang main game gitu ya, teman-teman ya. Karena saya begitu terluka, saya sampai kapanpun nggak akan mau pegang komputer gitu ya. Entah kenapa akhirnya ngambil jurusannya jurusan komputer. Ya itu sharing singkat ya teman-teman. Di umur sekitar 17 tahun saya mengalami kejadian yang bikin mental issue, mental health gitu ya. Orang tua saya bangkrut sehingga saya menjadi orang yang minder, tidak berani ngomong, tidak berani berkomunikasi sama orang, nggak mau bersosialisasi ya. Sampai pada akhirnya di usia 20-an saya merasa dan saya berpikir bahwa teknologi pikiran itu sangat canggih, sehingga dari sejak umur 20-an saya mencoba untuk belajar terkait teknologi pikiran. Walaupun masih dengan kondisi diri yang luar biasa berkecamuk waktu itu, teman-teman ya. Saya mendalami ilmu NLP sampai akhirnya sekitar tahun 2018-19 saya bertemu dengan, puji Tuhan bertemu dengan Coach Arisandi ya. Akhirnya belajar dengan beliau dan cukup banyak mendapatkan ilmu-ilmu dan mempraktekannya tentunya. Sehingga akhirnya ada transformasi yang luar biasa dalam kesadaran diri. Itu aja kayak teman-teman ya perkenalannya. Nah, kita mau masuk, mungkin ada berapa teman-teman yang tahu apa mainan ini gitu ya. Atau mungkin sekarang yang umurnya sudah cukup senior dulu pernah beliin buat anaknya gitu ya. Ini adalah mainan Tamagotchi. Buat teman-teman yang nggak tahu mainan Tamagotchi ini apa, Tamagotchi ini adalah permainan di mana kita merawat hewan gitu ya, dari telur ya sampai kita kasih makan. Nanti kalau dia mau pup kita pupin gitu ya. Kalau dia sakit kita suntik, bawa ke dokter. Ya intinya kita mengendalikan ini makhluk ini teman-teman ya.
Nah, ini cukup menarik dan cukup famous, cukup terkenal di eranya gitu ya. Mungkin Gen Z, kalau ada Gen Z di sini mungkin agak bingung karena belum tahu gitu ya. Nah, untuk Gen Z mungkin ada nih permainan namanya Grand Theft Auto, teman-teman ya. Kalau ini sebuah game yang mungkin nggak cuma Gen Z, mungkin sampai di atas juga main juga. Buat yang nggak tahu juga, saya kasih tahu bahwa game ini adalah kita bisa berperan sebagai seseorang di dalam game itu, di mana kita bisa nge-gym, olahraga ya, dari yang kerempeng sampai ototnya jadi besar gitu ya. Kita bisa beli rumah, kita bisa beli mobil, kita bisa melakukan hal-hal yang ilegal bisa juga, teman-teman, nyolong mobil gitu ya, bisa. Pada intinya kedua game ini memiliki satu kesamaan, yaitu bagaimana kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita. Kedua hal ini menjadi laris di zamannya karena peminatnya banyak ya. Karena baik lagi bahwa ini sangat diminati mengingat bisa mengendalikan sesuatu. Nah, teman-teman, terkait mengendalikan sesuatu, banyak dari kita merasa seperti ini, teman-teman ya, terkait kontrol diri. Saya banyak merenung dalam usia-usia yang tadi ya, pada waktu kuliah gitu ya, karena ada faktor-faktor yang membuat mental issue juga gitu. Bahkan sampai teman-teman yang curhat, bahkan sampai kebetulan saya juga hipnoterapis juga, banyak klien-klien juga yang bercerita bahwa ada satu benang merah yang saya dapatkan. Satu, merasa hidup itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Sulit untuk mencapai apa yang diimpikan, teman-teman. Ya. Yang kedua adalah merasa hidup ini kok nggak adil ya. Gitu. Dan yang ketiga juga merasa masalah itu datang silih berganti, kok nggak beres-beres gitu ya. Lepas yang satu, muncul yang lain gitu ya. Siapa yang pernah mengalami hal-hal seperti ini, boleh ketik 1 gitu teman-teman, biar saya tahu Anda masih di sini gitu. Boleh ketik 1 gitu ya. Oh, masih ada. Oke, teman-teman ya. Banyak orang mengalami problematika yang sama. Ya. Dan hasil permenungan itu juga sama. Nah, jadi kesimpulannya apakah benar semua itu terjadi di luar kontrol kita? Wah, Bu Siti satunya sampai banyak banget, semangat sekali ini ya. Ya. Jadi ini yang waktu dulu saya juga pernah berpikir, teman-teman, bahwa apakah hal-hal yang terjadi dalam hidup ini semua itu terjadi di luar kontrol kita. Saya berpikir kita ini tidak punya kontrol atas diri kita. Maka ini menyangkut bagaimana kenapa kok manusia itu suka main Tamagotchi atau GTA di masanya gitu ya. Saat kita renungkan, ini ternyata terkait dengan kontrol yang bisa dilakukan. Saat kita bermain Tamagotchi itu kita bisa mengontrol, oh dia kayaknya perlu makan nih, udah saya kasih makan. Dia kayaknya perlu dibawa ke rumah sakit, saya bawa ke rumah sakit. Ada kontrol yang bisa kita handle gitu ya. Sama juga dengan permainan tadi game satunya. Pada waktu itu saya selalu berpikir bahwa kontrol itu tidak dalam tangan kita. Bisa bayangkan ya teman-teman, saat kita lagi nonton TV gitu ya, kita mau ganti channelnya, ternyata yang megang remote-nya bukan kita, tapi orang di samping kita. Kita tidak punya kontrol. Gitu ya. Padahal pada saat saya diperkenalkan oleh Coach Arisandi dengan buku The Answer waktu itu ya, saya baca ya, ada 3 buku yang akhirnya memberikan saya kesadaran penuh dan menganalisa secara penuh juga bagaimana kontrol diri seorang manusia gitu. Ada 3 buku ini yang saya baca yang akhirnya membuat pemikiran ini, permenungan ini menjadi komprehensif. Yang pertama The Answer dari Alan Barbara Peace gitu ya. Itu bagaimana pikiran kita bisa mengarahkan kita ke apapun yang kita inginkan. Yang kedua, buku yang saya baca juga adalah The Power of Your Subconscious Mind. Ini dari Profesor ya PhD Joseph Murphy. Ini benar-benar luar biasa sekali. Bukan hanya bisa mengarahkan, bahkan pikiran kita ini adalah magnet. Ya, ada orang yang bilang bahwa currency atau mata uang dalam dunia ini sebetulnya adalah vibrasi, teman-teman ya, energi, getaran. Ya, nah ini juga dibahas di buku Joseph Murphy ini. Makanya kenapa ada logo magnet juga di situ ya. Bahwa apa yang terjadi di sekitar kita ini, kondisi kita saat ini adalah tarikan atas apa yang kita pikirkan, ya, atas apa yang tindakan-tindakan kita, teman-teman. Dan buku ketiga yang sangat melengkapi itu adalah bukunya Coach Arisandi sendiri, yaitu Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses Bahagia. Saya pikir ini dulu buat buku parenting, teman-teman. Ternyata begitu saya baca, oh setelah saya membaca 2 buku ini,
manusia itu mempunyai kadang-kadang trauma-trauma masa lalu, belief-belief masa lalu yang mengganggu, teman-teman. Memori-memori masa lalu yang mengganggu. Nah, dari sini, dari buku Rahasia Mendidik Anak ini saya belajar bahwa ada part-part yang perlu saya beresin terkait belief-belief dalam melihat kondisi kehidupan ini. Nah, indikatornya apa sih, teman-teman ya? Indikatornya apa nih kalau seandainya kita belum bisa cukup kuat menarik apa yang kita inginkan? Satu, merasa kita gagal lebih banyak dibanding berhasilnya, teman-teman. Jadi kalau seandainya kita merasa dalam hidup ini kok kegagalan saya ini gagal terus dibanding berhasilnya ini sedikit sekali. Nah, ini salah satu indikatornya yang perlu kita waspadai, teman-teman ya. Yang kedua adalah selalu membandingkan kondisi diri. Nah, ini minimal saya dulu lah gitu ya. Dulu itu selalu dalam masa berkecamuk itu selalu membandingkan kondisi diri. Iya ya, dia hebat karena dia bisa berkomunikasi. Saya kan nggak jago ngomong gitu ya. Iyalah dia pantas karena dia anaknya sultan misalkan. Nah, saya bukan. Nah, selalu membandingkan kondisi diri, teman-teman. Inilah salah satu indikatornya. Dan apabila Anda merasa sulit berkembang atau mentok, mencapai satu posisi atau mencapai satu stage dalam hidup dan akhirnya kok kayaknya ini sudah nih. Mau naik level lagi udah berat nih ya. Kalau dalam game ya rajanya ini belum bisa dikalahkan gitu ya. Game-game yang level-level sebelumnya udah bisa dikalahkan tapi ada satu momen yang kita nggak bisa mengalahkan lagi gitu. Nah, ini adalah indikator-indikator yang membuat kita belum bisa menarik apa yang kita inginkan atau impikan, teman-teman. Ya, kalau di sini ada ibaratnya orang ya badannya berotot gitu ya. Pasti rajin nge-gym dia mendorong mobil di tanjakan, di depan mobil itu ada batu, teman-teman. Ya, jadi bisa bayangkan betapa berat bebannya. Nah, ini yang ternyata di luaran sana, bahkan dulu saya sendiri juga mengalami hal yang seperti ini, teman-teman. Dan sulit untuk keluar dari kondisi seperti ini, karena seperti lingkaran setan pada waktu itu, teman-teman ya. Nah, tapi setelah tadi, teman-teman ya, puji Tuhan diperkenalkan dengan Coach Ari Sandi, saya juga terus belajar terkait pikiran gitu ya. Akhirnya kita menemukan solusi, teman-teman. Solusinya apa? Singkatannya begah, teman-teman ya. Ini begah bukan karena kebanyakan makan nih, teman-teman ya. Ini solusinya, teman-teman. Ya. Hal tadi juga Pak Adrianus bilang ya, harus punya impian, mimpi. Di begah ini juga sama. Begah itu singkatan dari blueprint, grateful, dan harmoni. Gimana caranya kita bisa menarik, teman-teman ya, kita bisa menarik kehidupan yang diimpikan. Nah, ini seluruhnya solusinya. Yang pertama adalah blueprint. Kita perlu punya namanya satu grand design of life. Ya, kalau menurut Coach Ari Sandi, blueprintnya apa? Kita mau ujungnya sampai mana? Kadang-kadang orang lupa gitu ya, bahwa kita hanya menjalani hidup yang saat ini aja. Tapi ujungnya sampai mana kita nggak punya. Nah, ini yang membuat akhirnya orang ini jalannya tidak tahu mesti kemana, ya, malah melenceng-melenceng. Tadi sempat diilustrasikan juga dengan Google Map, ya teman-teman. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, teman-teman, kita pasti masukin tujuan akhirnya kemana gitu ya. Baru Google Map itu bisa bekerja. Nah, kalau kita nggak masukkan tujuan akhirnya, teman-teman, Google Map itu nggak bekerja. Tapi masih mendingan Google Map, teman-teman, ketimbang pikiran kita. Karena Google Map kalau kita tidak masukkan tujuan, tidak kemana-mana, teman-teman. Tapi pikiran kita, jika kita tidak masukkan tujuan, dia akan mencari jalan ke tempat di mana hal yang paling dominan dalam pikiran kita. Jadi, makanya banyak orang di luar sana juga yang akhirnya tidak memasukkan tujuan, pengennya sih happy gitu ya, tapi kok banyak banget masuk ke lubang-lubang tertentu gitu ya. Kenapa ya? Karena itu yang paling dominan, teman-teman, di dalam pemikirannya dia. Itu. Jadi blueprint ini sangat penting untuk kita tahu kita mau kemana, hidup kita mau dibawa kemana. Gitu ya. Yang kedua adalah bersyukur, teman-teman, grateful. Ya, bersyukur ini saya selalu dengar, kebetulan saya Kristiani ya, dari kecil saya ikut sekolah minggu selalu tahu namanya bersyukur, teman-teman. Tapi setelah belajar makin kesini lagi, saya jadi belajar, oh bersyukur itu harus seperti apa sih? Dulu sering banget bersyukur dengan membandingkan. Ya, saya bersyukur saya bisa makan dibanding dia nggak bisa makan. Gitu. Atau bersyukur lagi, saya bersyukur. Meskipun saya bersyukur nih bisa liburan, meskipun liburannya cuma 2 hari. Nah,
Ternyata bersyukur yang ada walaupun, meskipun, atau bersyukur dengan membandingkan, ini bersyukur yang belum sepenuhnya bersyukur, teman-teman. Ya, karena masih merasakan kekurangan ya. Bersyukur nih, udah bisa liburan singkat 2 hari. Kenapa masih ada singkatnya gitu ya? Karena sebetulnya pengennya kita liburannya sebulan gitu ya. Dapatnya 2 hari. Jadi itu semi-semi bersyukur, di mulutnya bersyukur, tapi nanti di hatinya tidak, nanti ada di yang nomor 3 gitu. Nah, di momen ini saya belajar bagaimana bersyukur yang benar-benar pure bersyukur. Tidak bersyukur dengan kata walaupun ataupun meskipun. Gitu ya. Karena apa? Dengan bersyukur itu kita bisa mengangkat derajat energi kita menjadi lebih tinggi, menjadi derajat kelimpahan. Gitu ya. Baik lagi di mana bahasa dunia kita ini vibrasi, getaran yang kita pancarkan gitu. Sehingga kalau kita rajin bersyukur, energi yang kita pancarkan adalah energi kelimpahan. Sehingga kalau tadi, buku yang tadi itu, The Power of Subconscious Mind, ingat ada magnet. Saat kita bersyukur artinya kita memancarkan kelimpahan. Artinya yang kita tarik adalah kelimpahan. Nah, hal ini yang dulu saya juga, pada waktu saya belum paham akan hal-hal seperti ini teman-teman ya, saya ngerasa, wah susah sekali ya. Kenapa? Karena yang saya pancarkan bukan bersyukur, tapi bersungut-sungut, mengeluh, dan lain sebagainya. Tapi keinginannya pengen dapat yang berlimpah. Nah, ini nggak sinkron. Apa yang mau kita tarik, ya magnetnya nggak sinkron, teman-teman. Sehingga pantas aja yang dominan dalam pikiran kita yang tadi, yang ngedumel, yang ngeluh. Nah, yang itu yang datang dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya. Nah, yang ketiga adalah harmoni, teman-teman. Ya, bahasa Indonesianya adalah selaras. Jadi dari begah ini blueprint, grateful, harmoni. Selaras, teman-teman. Selaras dengan apa? Gitu ya. Selaras itu TAF, teman-teman, TAF ya, thinking, action, feeling. Ya, itu ketiganya perlu selaras ya. Gampangnya lah bersyukur. Kadang-kadang kita bersyukur. Ya saya bersyukur lah. Saya bisa, contoh kita pakai liburan. Saya bersyukur saya dapat cuti lah, diizinin sama bos. Walaupun cutinya 1 hari, gitu ya. Mungkin dalam mulut kita bersyukur, teman-teman. Ya. Tapi dalam action kita, dalam action kita bersyukur. Tapi dalam thinking kita, pikiran kita, cuti saya kan masih 12 hari. Ini masa 1 hari gimana sih bosnya? Nah, teman-teman, di mulut kita bersyukur loh, tapi dalam pikiran kita enggak. Feeling kita, apalagi misalkan tahu ini junior saya kemarin cuti 3 hari dikasih. Kok gitu banget sih, perasaan saya ini kerjanya lebih setia dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Dari thinking, action, feeling kita nggak sinkron. Nah, salah satu solusi untuk menarik kelimpahan dalam diri kita adalah kita perlu mensinkronkan itu. Ya, memang ini kita butuh proses untuk melatih diri, teman-teman ya. Dari thinking, action, feeling-nya. Seperti itu. Nah, terus kemudian dari solusi tadi, dari 3 solusi tadi, bagaimana latihannya? Nah, kadang-kadang kan orang dapat solusi tapi nggak ngerti gimana melangkahnya, gimana melakukannya. Nah, melakukannya yang pertama adalah terkait blueprint-nya, gitu ya. Kita perlu grand design of life atau tujuan hidup, goal, apapun itu sebutannya, blueprint gitu ya. Satu, yang pertama adalah kita berani membayangkannya. Kenapa kok berani membayangkannya dulu? Karena banyak sekali orang-orang kadang-kadang membayangkan impian aja nggak berani. Dan ini real. Kebetulan di industri saya kan di financial ya, di insurance teman-teman ya. Banyak juga orang-orang yang akhirnya saya coaching juga diminta untuk, ayo kamu mau punya impian apa? Dia takut, teman-teman. Kenapa? Ini banyak juga trauma-trauma masa lalu ya. Ada anekdot yang bilang ya, mimpi jangan tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit gitu ya. Ini kan banyak orang yang ngomongin begitu ya, teman-teman ya. Padahal sebetulnya yang bikin sakit kan bukan mimpinya ya, jatuhnya, teman-teman ya. Artinya mungkin jatuhnya bisa dikasih bantal gitu ya. Gitu. Jadi seperti ini, teman-teman. Yang pertama adalah berani membayangkan. Karena ingat, semua dalam dunia ini terjadi secara 2 kali, teman-teman. Yang pertama diciptakan 2 kali. Yang pertama dalam pikiran kita, yang kedua adalah dalam dunia ini. Jadi kalau kita dalam membayangkan dalam pikiran kita aja nggak berani, gimana itu mau tercipta di dunia ini, teman-teman. Pertama berani membayangkan. Yang kedua, setelah berani membayangkan, berani menulis impian itu. Karena banyak juga orang berani membayangkan, begitu menulis, dia nggak berani, teman-teman. Karena dengan menulis ada sebuah komitmen di mana ada konsekuensinya, dia harus, yang ketiga tuh, merincikan plan untuk mencapai impiannya. Jadi kadang-kadang orang ketakutan menulis impiannya karena dia tahu konsekuensinya, dia harus menjalankan sejumlah plan atau cara-cara yang harus dilakukan, aktivitas bisnis dia untuk mencapai impiannya. Nah, 3 hal ini yang bisa membantu kita untuk, 1, mempunyai blueprint dalam hidup kita, teman-teman. Yang kedua adalah grateful ya, teman-teman. Grateful gimana cara latihannya? Yang pertama adalah negatif jar.
Jadi buat yang belum tahu negatif jar ya, kita siapkan satu toples teman-teman saat kita mungkin berpikiran atau berkata-kata atau berperasaan negatif, kita bayar denda teman-teman 2.000 gitu ya. Jadi kalau sehari ada 10 kali misalkan saya ngomong negatif atau berpikir negatif atau merasakan perasaan negatif, saya masukin dendanya 2.000. Jadi 20.000 teman-teman ya. Itu salah satu tekniknya untuk menghilangkan hal-hal negatif teman-teman. Yang kedua adalah jurnal syukur teman-teman. Ya. Jurnal syukur setiap hari teman-teman. Ini bisa digabungkan dengan alarm syukur. Ya kenapa kok syukur aja perlu kita tulis teman-teman? Ya karena kalau nggak kita tulis kadang-kadang kita bersyukurnya gampang teman-teman. Bersyukur yang besar-besar aja. Oh saya dapat mobil, bersyukur teman-teman. Ya. Tapi saat saya jalan kaki nggak kecipratan motor atau mobil yang lagi ngebut, itu kita lupa bersyukur teman-teman. Karena terlalu kecil. Nah dengan jurnal syukur atau alarm syukur yang kita jalankan 2 jam sekali, misalkan jam 8, jam 10, jam 12, itu membuat kita, wah yang gede-gedenya kadang-kadang habis ya, apa ya? Oh bersyukur deh, ada yang ngasih saya tadi, apa, misalkan roti, walaupun rotinya kecil, akhirnya kan kita mencari-cari teman-teman ya, bersyukur apa gitu. Nah ini yang perlu kita biasakan, karena rasa syukur itu akan meningkatkan, baik lagi ya, energi kelimpahan kita. Dan yang ketiga teman-teman harmoni ya, bagaimana cara melatihnya? Ya, itu adalah dengan membiasakan aktivitas bintang 5. Ya, aktivitas bintang 5 buat teman-teman yang belum tahu adalah GOBAMA, ini singkatan ya. G-nya itu adalah grateful, ya, bersyukur, O-nya olahraga, B-nya baca buku, A-nya afirmasi, M-nya meditasi, A yang belakang adalah visualisasi. Ya, teman-teman. Jadi dengan kita membiasakan dengan hal-hal aktivitas bintang 5 ini, maka secara perlahan keselarasan kita punya pemikiran, action, feeling itu akan makin cenderung lebih mudah teman-teman. Lebih refleks teman-teman, lebih refleks seperti itu. Nah, itu sih teman-teman ya yang bisa saya sharingkan. Mungkin jika mau ada tanya jawab nanti boleh waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Leonard. Teman-teman asik ya tadi ya. Gitu ya. Asik banget ini. Tadi. Sekarang ada yang mau tanya enggak? Kalau yang mau tanya boleh. Kalau yang malu-malu nulis di chat. Atau bukan nulis ya. Di chat ini ngetik ya. Ngetik di chat. Kalau yang mau tanya langsung boleh tanya di angkat tangan begini. Boleh dibuka kameranya dulu tapi ya. Kameranya dibuka, terus habis itu angkat tangan, langsung tanya. Atau pakai fitur yang ada di bawah itu ada raise hand. Yang komputernya bahasa Inggris, tulisannya raise hand, itu diklik gitu, dia langsung naik. Saya tak contohin ya. Ini raise hand. Loh, saya langsung ke kiri atas. Langsung kelihatan nih kalau mau tanya. Kalau misalnya sudah selesai, baru ditutup gini. Ini ada yang mau tanya, ini apa ini? Coach GOBAMA tadi apa itu? Tadi apa aja, Coach? Oke. Oh. Oke, GOBAMA ya. GOBAMA itu satu grateful, bersyukur. Ya, grateful. Yang kedua adalah olahraga. Ya, olahraga itu nggak perlu yang sampai berat-berat ya teman-teman, angkat besi apa jalan pagi pun juga bisa gitu ya. Jadi teman-teman saya paham di sini ya, ada yang mungkin sudah 20-30 tahun tidak olahraga ya, jalan pagi aja dulu gitu. Start dari yang start small gitu ya. Olahraga. B, baca buku teman-teman. Ada juga kayak saya dulu teman-teman, baca buku juga, waduh saya tuh orang yang tidak suka baca buku. Ya, awalnya tidak suka baca buku, tapi saya percaya bahwa oh ternyata kita itu perlu berkembang, bukan bertambah dan bertumbuh, bukan hanya badan dan umurnya doang teman-teman ya. Tapi kesadaran kita perlu. Nah itu yang membuat saya akhirnya mencoba untuk baca buku. Bukunya apa? Buku yang paling gampang teman-teman baca tentang self development. Ya kadang-kadang ada orang yang, waduh saya nggak suka tulisannya kecil-kecil jadi ngantuk, pilihlah yang tulisannya gede teman-teman ya. Atau kadang-kadang bahasanya susah gitu, cari yang bahasanya gampang teman-teman ya. Mulai dari yang senyamannya teman-teman. Itu B, baca buku. A adalah afirmasi teman-teman ya. Afirmasi ini melakukan apa yang teman-teman inginkan. Contoh misalkan, saya mengizinkan diri saya semakin hari semakin sabar dalam menghadapi anak-anak misalkan gitu ya. Jadi menulis afirmasi. Ya, atau afirmasi tentang baca buku tadi sendiri. Saya mengizinkan diri semakin hari makin mudah dan ringan dalam membaca buku, itu bisa juga teman-teman gitu ya.
Tadi ya, terus kemudian M-nya adalah meditasi, teman-teman ya. Meditasi ini yang paling gampang adalah meditasi boleh dari 3 menit dulu. Menghitung gampang ya, meditasi fokus biasanya dari Coach Asrandi juga mengajarkan menghitung 1 sampai 7. 1 ya, tarik nafas, buang nafas 1, tarik nafas, buang nafas 2, tapi pelan-pelan ya teman-teman. Ini saya nyontohin ya. Sampai 7, setelah 7 balik lagi jadi dari 1. Teman-teman ya, itu selama 3 menit dulu aja teman-teman. Jika 3 menit sudah nggak ada salahnya gitu, nggak pernah salah gitu ya. Kadang-kadang kan habis 7, 8, 9, nah udah bablas teman-teman ya. Mesti kan 7 ulang lagi jadi 1 gitu ya. Ya, salah itu diulang lagi teman-teman ya. Dan salah maksimal 2 kali dalam 1 hari. Kalau salahnya udah 2 kali, udah stop dulu. Besok ulang lagi aja. Itu teman-teman ya, meditasi. Yang terakhir A-nya adalah visualisasi. Nah, visualisasi ini terkait tadi teman-teman, membayangkan teman-teman blueprint tadi, goalnya teman-teman apa, ya, impiannya teman-teman apa, itu dibayangkan teman-teman. Membayangkan bagaimana teman-teman sudah capai gitu ya. Misalkan teman-teman yang bekerja mau naik jabatan, bayangkan teman-teman udah naik jabatan, misalkan diselamatin sama bosnya, diselamatin sama keluarga teman-teman. Nah, teman-teman boleh bayangkan. Atau dengan gaji yang udah naik itu mau traktir temennya, keluarga, teman-teman boleh bayangkan. Itu afirmasi teman-teman. Gitu. Gitu Bu Ayu. Baik, terima kasih. Itu tadi dari Putri yang tanya. Terima kasih Ibu Putri sudah bertanya. Jadi grateful, olahraga, baca buku, afirmasi, meditasi, dan visualisasi. Lah yang meditasi itu aku banget loh. Itu 1, 7, 10, 11, 20 loh. Kok sampai 20 balik pagi. Aduh, dicoba teman-teman. Kadang-kadang bisa begitu. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Coach, dari Riana Frita Florana. Coach mau tanya, jika sering melihat angel number, apakah ini sudah selaras energinya dengan alam semesta? Terima kasih. Angel number ya, apakah ini selaras dengan alam semesta? Saya ini coach yang paling jujur ya. Kalau saya belum tahu terkait hal ini, saya tidak berani jawab teman-teman ya, karena saya tidak berani jawab asal-asalan ya. Mungkin Ibu Riana, saya akan foto dulu ini ya. Saya akan lebih lanjut untuk mempelajarinya. Nanti saya dapat jawabannya, saya akan catch you up Ibu Riana ya. Apakah energinya sudah selaras dengan alam semesta? Ya, karena saya tidak berani menjawab jika saya tidak pure komprehensif mengetahuinya. I will get you back Ibu Riana. Wah, terima kasih Pak Leonard. Ini jadi punya PR gitu. Tapi Iya, saya percaya kita semua yang ada di sini itu senang kalau dikasih tanya, jadi belajar lagi gitu ya, Pak Leonard. betul. Dengan saya punya PR, saya jadi belajar lagi, Bu. Benar. Teman-teman kasih pertanyaan lagi yang banyak. Saya juga mau belajar soalnya. Nah, ini dari Pak Basuki Rahmat, Coach. Kalau ada muncul perasaan menunda, bagaimana, Kak? Oke. Perasaan menunda ya. Tadi boleh dicoba tuh lakukan yang tadi, 3 hal tadi. Gitu ya. Tapi jika perasaan itu muncul, bisa jadi perasaan itu ada memori-memori masa lalu atau trauma-trauma masa lalu. Dan jika sudah kuat terus, sudah dilakukan hal-hal tadi ya, tapi kayaknya masih kuat gitu ya perasaan menundanya, itu bisa diterapi, Pak Basuki Rahmat. Ya, bisa diterapi, entah itu nanti di ICT ataukah nanti di hipnoterapi itu bisa. Biasanya itu apalagi kalau sudah mengakar ya, itu di hipnoterapi bisa, karena itu biasanya ada peristiwa-peristiwanya yang membuat jadi trauma. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Pak Leonard. Pak Basuki Rahmat, apakah sudah menjawab? Supaya ngomong, supaya Pak Basuki Rahmat, apakah masih di sini nih yang tanya? Oh, sudah. Terima kasih, Coach Leon itu tadi. Baik. Ada lagi satu, Coach. Cara lakukan biar mood stabil terus itu gimana? Cara lakukan. Silakan. Oke. Salah satunya teman-teman ya, dengan aktivitas bintang 5 itu tadi. Karena itu benar-benar apa ya? Saya dulu juga berawal dari orang yang temperamental sekali. Susah sekali ya mengatur emosi gitu ya. Cuma lama-kelamaan dengan kita lakukan bintang 5 itu ada kayak remnya, teman-teman.
Ya, jadi bukannya tiba-tiba langsung bangun langsung berubah gitu, kita nggak ada emosi. Enggak, itu semua proses teman-teman. Tapi dengan kita melakukan bintang 5 itu mendadak jadi kayak ada remnya. Nggak sengegas dulu teman-teman ya. Dulu juga saya kalau di jalan, wah saya ini ngebut juga teman-teman ya. Cita-cita jadi pembalap dulu, Formula 1 ya. Waktu masih kecil. Tapi setelah makin gede tahu Formula 1 itu ongkosnya besar sekali teman-teman. Jadi nggak mungkin ya balapannya di jalan jadi. Tapi seperti itu. Jadi biar moodnya stabil kita perlu latih teman-teman. Salah satunya dengan meditasi itu yang paling paling salah satu yang paling mengena juga. Tapi dengan kita membaca buku kita jadi upgrade. Kesadaran kita jadi meningkat. Dari situ kita jadi banyak remnya. Seperti itu. Baik. Coach, ini tadi setelah Coach bilang aktivitas bintang 5, malah banyak nih yang angkat buka kamera, ya toh. Ada mungkin dari teman-teman yang buka kamera ada yang mau tanya, silakan. Pak Darwito, Kojo, Jacqueline Mili, Charles, Pak Ida Bagus, Made, mungkin ada pertanyaan. Ini saya menyebut nama. Semoga kalau saya disebut nama saya biasanya itu doa buat saya, kan? Silahkan kalau ada tanya. Belum? Oh, kalau belum ada angkat tangan, belum ada yang unmute berarti belum. Langsung aja kalau mau tanya. Pak Ida Bagus, Anda membuka mikrofon. Ada yang mau ditanyakan? Ya, maaf ini saya tadi ketinggalan nih Coach. Maksudnya membiasakan aktivitas bintang 5 itu boleh ya contohnya, maaf ini mungkin ngulang lagi. Oh, oke. Ibu ya. Ya, saya mewakili. Ibu. Oh, oke. Bu, tadi aktivitas bintang 5 itu singkatannya gampang Gobama, Bu. G-O-B-A-M-A. G-nya adalah grateful, yaitu bersyukur. O-nya adalah olahraga. B-nya adalah baca buku. A-nya adalah afirmasi. M-nya meditasi. A yang terakhir adalah visualisasi. Oke. Ya, thank you Coach. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Ini bagus sekali. Kami sangat menghargai sekali Bapak dan Ibu Ida Bagus, Made, Basma. Baik, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau lagi bertanya, Kak. Sambil menunggu teman-teman ada satu lagi. Ini masih ada hubungannya dengan angel number, Coach. Angel number itu apa maksudnya? Itu pertanyaan dari Bu Vera. Ini nanya ke saya. Seharusnya iya ya, Coach ya. Angel number itu apa maksudnya? Begitu. Pertanyaannya cuma begitu saja. Oke. Nah, saya sendiri jujur istilah angel number-nya saya perlu pelajari lagi, Ibu. Jadi karena tadi tidak ada di materi saya, tapi tadi ada yang nanya, gitu ya. Mungkin di lain kesempatan saya akan jawab ya angel number. Oh, oke. Bener nggak kalau angel number adalah deretan angka berulang-ulang tadi Ibu? Ibu siapa tadi yang pertama? Riana. Riana yang bertanya terus sama Ibu Vera ini yang diyakini membawa pesan dari alam spiritual atau malaikat penjaga. Iya, itu Riana, Bu Riana yang tanya. Apakah sudah selaras energinya dengan alam semesta? Silakan, Coach. Iya. Oke. Saya paham itu istilahnya. Oke. Saya langsung cari ya teman-teman ya. Oke, kalau itu teman-teman itu diselaraskan lagi, apakah itu sudah selaras? Teman-teman dilihat lagi bagaimana dari respon-respon yang kita terima, teman-teman ya. Semua itu perlu diuji hasil akhirnya, teman-teman. Apapun itu harus diuji hasil akhirnya. Apakah kita melakukan contohnya aja ya? Apakah tadi Gobama, kita uji Gobama tadi. Pada saat contohnya, misalkan saya tadi deh pakai contohnya, saya pakai pinjam contohnya Pak Adrianus, katakanlah adalah seorang karyawan yang pengen melakukan naik posisi, naik jabatan. Artinya kan dia melakukan itu, dia melakukan Gobama tadi, dia uji, dia afirmasi. Kok nggak terjadi? Apakah artinya Gobamanya ini salah, misalkan? Apakah ini ternyata bukan, ini nggak ampuh ini? Nah, jangan-jangan kita lihat, kita cek lagi, retrace lagi, apakah yang kita lakukan itu sudah benar atau belum? Karena semua ilmu tuh pasti bagus, dan yang perlu kita cek adalah hasil akhirnya seperti apa. Bisa mensupport kita tidak?
gitu. Karena di dunia ini semua ilmu itu tidak ada yang berdiri sendiri, teman-teman. Semua ilmu itu saling melengkapi. Jadi kita nggak bisa bilang ilmu itu jauh lebih bagus dibanding ilmu yang lain. Kita saling melengkapi. Yang jelas Sepertinya Pak Leonard ada masalah dengan signal. Ya, terlempar keluar sepertinya. Ya, oke, teman-teman. saya terpental ya. Oh, sudah kembali. Saya terpental ke alam lain. Sebentar ya. Ini oke. Udah kok kamera tadi mati ya. Sebentar saya. Oke. Sampai mana tadi ya? Ah ya, kita uji teman-teman. Karena itu semuanya perlu diuji. Semuanya perlu diuji dari ilmu-ilmu yang kita punya adalah kita uji hasilnya bagaimana. Gitu. Kalau hasilnya belum terjadi, teman-teman, belum tentu ilmu itu salah tidak, teman-teman. Ini saya masih kelihatan, masih kedengeran ya? Karena kamera saya mati. Masih terdengar, Bapak. Keras dan cukup jelas maksudnya. Jadi perlu kita uji lagi. Jangan-jangan dari step-step prosesnya ada yang tidak kita lakukan. Seperti itu. Tapi so far yang pengujian salah satu pengujian yang efektif yang saya lakukan adalah ya tadi antara keselarasan. Jurus keselarasan itu ada 3 kan. Thinking, action, feeling. Ini saya buka lagi bisa nggak? Oke. Thinking, action, feeling. Jadi itu yang saya cek. Kadang-kadang hasilnya tidak tercapai. Kenapa? Karena tidak selaras antara 3 hal itu biasanya. Ya, kadang-kadang yang duluan jalan tuh biasa actionnya. Yang tadi saya bilang, oh ya saya bersyukur, terima kasih ya, wah saya suka banget. Tapi dalam pikirannya, aduh, ini kan mestinya yang itu barangnya, jangan dapat yang ini, gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang membuat hasil akhirnya menjadi tidak maksimal karena keselarasan ini belum kita lakukan. Itu teman-teman. Semoga bisa menjawab ya. Bu Riana masih di sini. Bagaimana Bu? Aman? Dan kalau memang itu bisa mencapai, sorry aku potong Bu Ayu, untuk Bu Riana, kalau memang itu bisa memberikan hal-hal yang positif dan itu works, ya terus lanjutkan saja. Gitu. Jadi itu yang perlu dites lagi. Baik, Pak Leonard sudah diberikan terima kasih jawabannya Coach, begitu Oh, iya. Bu Riana. Jadi terima kasih Bu Riana. Saya jadi terminologi ini ya, angel number ya. Ada satu lagi nih Coach dari Vio. Coach Leon, saya punya impian untuk capai target tahun ini. Saya sudah berusaha ketemu banyak, tapi ketemu banyak pipeline, gitu mungkin ya cara jawabnya. Tapi cara bacanya, tapi ya, masih belum. Sudah ya Coach ya? Siap ya? Saya rasanya sulit ya, berapa kali jadi dimotivasi karena ditolak berkali-kali oleh calon konsumen. Oke. Nah ini teman-teman, makanya kenapa kita perlu melakukan bintang 5 untuk mensupport kita punya bintang 4 kalau Coach Arisan bilang ya. Aktivitas bintang 4 itu adalah aktivitas bisnis. Kalau seandainya Anda di dunia penjualan artinya prospecting Anda gitu ya. Itu kan aktivitas bisnisnya tuh. Gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bintang 5-nya. Tadi misalkan kita punya belief-nya, bersyukurnya, impiannya apa? Contoh misalkan, oh saya pengen achieve sesuatu gitu. Itu saya lakukan. Dalam dunia pekerjaan saya kasih contoh deh ya. Di industri saya di insurance gitu ya, satu kali saya ini beberapa kali sih teman-teman kejadian gitu, tapi saya ambil aja satu kali di mana sempat ada reward dari kantor saya itu pergi ke New York, Amerika. Kita tahu ya teman-teman, visa Amerika itu susah sekali teman-teman. Ya. Bahkan kadang-kadang persyaratan terpenuhi kalau mood orangnya itu yang interview lagi nggak oke, bisa ditolak teman-teman gitu ya. Nah pada kali itu saya bilang saya bikin goal, saya afirmasi, saya visualisasi bahwa saya telah menerima 2 tiket pesawat ya, karena saya bersama pasangan untuk mendapatkan 2 tiket ke Amerika. Yang saya visualisasikan pada waktu itu adalah saya lagi foto 2 tiket kalau di Jakarta di Soekarno-Hatta itu ada Starbucks di paling ujung itu ya. Karena saya bingung tempat bandara di mana ya, saya nggak hafal. Ya udah di Starbucks bandara saya tahu. 2 tiket itu kayak saya lagi bentangkan begini, teman-teman, mana kameranya. Saya lagi bentangkan, jadi 2 tiket saya foto di depan Starbucks. Ceklik gitu, tiketnya doang 2 tiket. Dan itu saya afirmasikan, saya visualisasikan setiap hari teman-teman ya. Singkat cerita, itu tercapai teman-teman.
Tapi tentunya nggak cuma gitu doang ya. Kita lakukan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnisnya apa? Prospecting. Pipeline-nya harus ada tuh. Pipeline-nya berapa orang setiap hari. Gitu ya. Nggak hanya pipeline doang, tapi kita nggak ngerti produknya sama aja bohong gitu kan. Kita belajar juga produknya. Ya, jadi secara skill kita harus mantap teman-teman. Jadi dari sisi aspek teknikalnya kita benerin, dari sisi aspek mentalnya pun kita benerin. Gitu. Sehingga ya tadi nggak gampang ya, namanya orang ditolak, namanya ini ya, kita kadang-kadang down gitu ya. Tapi kalau kita aktivitas bintang 5-nya bisa mensupport, downnya juga nggak akan lama. Wajar dan tidak akan lama, itu pasti naik lagi. Dan kadang-kadang muncul, nah ini hebatnya, muncul keajaiban-keajaiban yang tiba-tiba nggak disangka-sangka, gitu ya. Seperti tiba-tiba ada orang yang sudah saya tawarin misalkan 3 tahun yang lalu nggak mau, tiba-tiba dia nanya dan mau akhirnya, sehingga omsetnya pas. Nah, hal-hal seperti ini tuh kadang-kadang sering kali kejadian seperti itu. Semoga menjawab Ibu Vio. Terima kasih banyak. Oh gitu ya. Ini tadi saya nggak ngerti soal pipeline ini. Untung coach yang ngerti ini. Aduh. Nah, kebetulan saya ngerti, Bu. Kalau nggak ngerti saya bilang lagi nggak ngerti. Iya. Vio atau Ibu atau Bapak Vio apakah sudah menjawab? Ya. Oh sudah. Terima kasih coach. Ada lagi nggak yang mau tanya? Masih ada waktu. Mungkin saya tanyakan pada pengurus. Kita punya waktu sampai jam berapa? Masih adakah waktunya kita? Kalau enggak, Ada ini sudah mau waktu, tapi kalau isi. sudah tidak ada yang bertanya, boleh dilanjutkan, Bu Ayu. Baik, baik. Terima kasih, Bu Sindira. Teman-teman masih ada waktu nih, ayo mumpung sekarang. Mumpung Pak Leonard di sini. Mau panggil Ko Leonard ya boleh. Gitu kan, boleh. Panggil Coach Apa aja Leonard boleh. ya boleh. Bebas. Silahkan. Ini ada lagi, Vio masih mau tanya Bapak atau Ibu Vio. Coach, bagaimana cara melatih pikiran positif dan bersyukur? Nah, balik lagi ke slide yang tadi sebetulnya. Slide yang tadi ya. Jadi slide-nya saya nggak buka lagi, saya bacakan aja bahwa yang perlu kita latih adalah tadi, kita lakukan aktivitas bintang 5 saja itu udah cukup sebetulnya. Kita punya blueprint, ya begah tadi itu melatih pikiran positif dan bersyukur ya. Kita punya blueprint atas hidup kita, gitu ya. Sehingga kita tahu tujuan kita mau kemana. Yang kedua, kita perlu bersyukur. Nah, bersyukurnya tadi ya, jangan pakai walaupun, jangan pakai meskipun. Jangan pakai mendingan, pokoknya bersyukur ya bersyukur aja, nggak usah ada embel-embelnya. Ini dulu juga saya sering lakukan, bersyukur ada embel-embelnya gitu ya. Saya bersyukur bisa makan nasi goreng, dah titik dah gitu. Jangan, saya bersyukur bisa makan nasi goreng, padahal saya pengennya steak gitu ya. Ini macam-macam jadi ya. Bersyukur jangan pakai embel-embel, cukup bersyukur aja teman-teman. Dan yang ketiga adalah kita perlu selaraskan TAF tadi, thinking, action, feeling. Ya, kadang-kadang banyak orang bersyukur, di actionnya bersyukur, tapi di thinkingnya atau di feelingnya dia tidak bersyukur. Nah ini yang perlu diselaraskan, 3 hal ini. Cara melatih pikiran tadi di grateful itu ada juga yang negatif jar. Kok saya mau ngomong magic jar tadi ya. Negatif jar ya. Magic jar nasi dong ya. Negatif jar. Jadi setiap kali kita berpikir atau berbicara mengucap hal negatif gitu ya, kita denda. Gampangnya gitu ya. Bahasa gampangnya denda. Masukin misalkan 2.000. Dan yang paling efek adalah benar-benar dibayar teman-teman. Jangan cuma dihitung aja. Kadang-kadang gitu ya, oh 10 kali, 10 kali 20.000. Ya udahlah ya. Yang penting aku cukup tahu, itu kurang efektif teman-teman ya. Nanti hasilnya itu boleh dikasih ke saya. Jangan ya teman-teman ya. Hasilnya itu boleh teman-teman sumbangkan gitu ya. Boleh teman-teman jangan dikasih ke saya ya. Boleh teman-teman sumbangkan kayak gitu. Donasikan seperti itu. Jadi itu untuk melatih teman-teman. Iya betul yang Bu Ayu tulis tadi. Ibu Bapak Vio, apakah menjawab? Sambil menunggu ini Bapak atau Ibu Vio berinteraksi. Nah, kan menjawab coach. Terima kasih penjelasannya. Hebat. Coach Leonard, terima kasih. Coach Leonard. Bukan Leonard ya, Leonard.
Nama orang, teman-teman, itu doa. Gitu. Pasti Iya, ada betul. artinya gitu kan. Ada lagi yang mau tanya. Kita masih punya waktu loh. Mumpung nih malam ini. Nanti kalau mau dengerin Coach Leonard lagi ini lama lagi nih kan. Bisa seminggu, 2 minggu, 2 bulan nggak tahu nih. Gitu. Mumpung sekarang. Yuk tanya. Ya. Sepertinya kok sudah ini atau masih ada ya? Oh ini ada Afil Anita. Mau tanya Coach, ada perlu tempel foto impian di dekat tempat tidur untuk mempercepat tercapai? Wah, ini Ibu Aviel ya. Makin cepat lagi kita bakar, kita minum, Ibu. Ya. Jadi boleh. Itu adalah salah satu untuk visualisasi. Ya, kadang-kadang ada orang yang ditempel dia jadi lebih mudah memvisualisasikan, itu boleh. Ya, misalkan saya pengen beli mobil ini gitu ya. Saya pengen pergi ke tempat ini gitu ya. Itu bisa diafirmasikan, teman-teman, ditempel. Bahkan jangan hanya di tempat tidur, Bu. Misalkan yang saya pernah lakukan adalah misalkan di kaca gosok gigi itu, tempel aja gol di situ. Di tempat makan, ruang makan, kalau saya ruang makan ada kulkasnya tempel tuh kan, ada tempelan magnet kulkas, kita tempel di situ gitu. Jadi sambil makan lihat, keingetan lagi ya. Itu semakin sering kita diingatkan, ya itu semakin meresap ke pikiran bawah sadar kita. Seperti itu. Jadi boleh ya Bu Aviel Anita. Baik, terima kasih. Teman-teman yang mau tanya boleh ya, boleh tanya lagi terus di ini. Tapi sebelumnya sambil ini, yuk foto bareng-bareng yuk. Ya, mumpung masih di sini ya, belum kemana-mana kan. Yuk foto dulu. Kalau ada sambil foto, sambil ini mungkin ada pertanyaan, ayo, nggak apa-apa. Tapi sekarang sambil foto. Ini bagian fotonya siapa ya? Bagian foto. Baik saya foto ya. Baik, Bu Sagung. Ayo Ya. teman-teman dibuka kameranya, senyum. Bu Vina sudah tersenyum ya toh. Bapak Ibu Ida Bagus, Made Basma juga sudah, Bu Dayu, Odijo, Bu Siti, Afil, Pak Basuki Rahmat. Halo Pak Li Edi ya. Jacqueline. Oke, mari silakan. Silakan dipimpin Pak Bu Sagung, saya kontrol, saya berikan kepada Ibu. Terima kasih, Bu Ayu. Oke, slide pertama ya. Senyum. Ini kan nggak tahu slide yang mana, jadi tahan aja senyumnya dulu ya. 1, 2, 3. Nah, saya lanjut. Slide 2. Oke. 3. Oke, sudah. Sudah. Ibu silakan, Ibu Ayu di-unmute. Baik, terima kasih. Ternyata saya sudah ngomong loh tadi itu. Nggak kedengeran ya. Saya bilang Nggak terima kasih kedengeran. buat senyumnya. Tadi ada Pak Huberto juga sudah buka kamera. Terima kasih. Baik, ini masih ada pertanyaan nih Coach. Itu biasanya kadang orang itu masih loh Coach, masih ngetik gitu kan ya. Iya. Coach Leon, kalau impian tidak tercapai pada tenggat waktu yang ditentukan, apakah harus diperbarui? Maksudnya diperbarui gimana? Diganti apa diapakan? Nah ini Pak Sugeng Priyanto. Ini silakan Pak berkomunikasi. Jadi saya pertanyaannya Pak Sugeng bisa di unmute Pak. Pertanyaannya Pak Sugeng itu tadi kalau impian tidak Oke, tercapai. baik, terima kasih. Oh, Ya, yeah. terima kasih Bu Ayu, terima kasih Pak Lian. Jadi misalkan ditentukan tanggal 3 Juli, tapi ternyata itu nggak tercapai. Apakah tanggalnya itu diganti lagi, misalkan jadi 3 Agustus, atau impian itu di-delete atau bahkan diganti Oh. sama sekali. Terima kasih. Oke. Jadi ya, paham Pak. Jadi diganti apakah tadinya kegedean gitu ya, misalkan kita mimpi yang paling gampang, misalkan saya pengen beli mobil Mercy tadinya, nggak tercapai, ya sudah deh turun deh misalkan ya, ke Fortuner nggak tercapai, turun lagi Pak nantinya jadi sepeda Pak. Bercanda ya Pak ya. Nah teman-teman gini, selama kita menulis impian dan kemudian kita melakukan aktivitas bintang 5, aktivitas tadi bintang 5 tadi ya, Gobama tadi, dan kemudian aktivitas bisnis gitu ya. Boleh tenggat waktunya kita mundurkan lagi,
sambil kalau perlu impiannya kita naikin lagi, Pak. Loh, kok bahkan dinaikkan gitu ya. Teman-teman kadang-kadang gini, ini saya pakai ilustrasi ya, saat orang pergi ke gym atau ya orang-orang pergi ke gym atau diet gitu ya. Di sini kan ada juga yang eating reorder nih, coach ya. Diet sehari pergi ke kaca, nggak mungkin ngefek. Diet 2 hari pergi ke kaca, nggak mungkin ngefek. Karena semua itu akumulasi. Gitu ya. Terus apakah, udahlah, udah diet 2 hari nggak ngefek juga, nggak usah diet lah, kayaknya saya nggak berbakat diet gitu. Nah teman-teman, kadang-kadang setiap hal yang kita lakukan itu progresnya ada tapi sangat kecil. Yang kadang-kadang tidak bisa dilihat di mata manusia. Mungkin pada waktu itu, ya, kalau Pak Sugeng mungkin ya, sudah menuliskan impian, progresnya sudah ada, tapi belum terlihat. Tapi progres itu pasti sudah ada ketimbang sebelum melakukan hal ini, sebelum ada impian ini. Sudah ada, tapi tidak terlihat. Nah, yang kadang-kadang orang menyerah adalah begitu impiannya belum tercapai, dia rasa it didn't work. Semua proses yang saya lakukan ini nggak ada fungsinya. Sehingga dia mutung, nggak melakukan apapun lagi. Yang alhasil dia turun lagi ke tangga pertama gitu. Padahal dia sudah naik ke anak tangga ya kesekian. Nah, yang perlu dilakukan adalah bisa tenggat waktunya dikasih lagi atau bahkan dinaikkan lagi impiannya. Karena tidak terasa nanti saat impian kita tetap naik lagi, jangan-jangan tercapai impian yang pertama tadi Pak Sugeng. Secara kita nggak sadar ya. Karena kita kan naik terus. Ya, yang penting selalu kita dua tadi, evaluasi dua ya, secara teknikal dan secara mental kita lakukan evaluasi itu. Itu Pak Sugeng. Semoga menjawab Pak Sugeng Priyanto. Baik, terima kasih, Coach Leon. Terima kasih. Terima kasih, senang mendengar suaranya Pak Sugeng Priyanto ini hari ini. Matur nuwun Pak. Nah, ini ada lagi Huberto. Pak Huberto, afirmasi impian sekali terus lupakan. Afirmasi terus menerus tiap saat, manakah yang lebih pas? Jadi yang pertama, afirmasi sekali terus lupakan. Atau afirmasi terus menerus tiap saat. Yang mana yang lebih pas, Coach? Dua-duanya bebas, boleh dilakukan, senyamannya aja. Ada orang yang pelupa kayak saya gitu ya. Ya udah sekali gitu, tiba-tiba lupa besoknya. Ada orang yang ingetan gitu ya, setiap hari saya bacakan, boleh semuanya. Tapi yang paling penting adalah bukan sekali atau dua kalinya. Balik lagi, biasanya yang agak mengganggu itu yang menjadi membuat ada hambatan itu keselarasannya antara thinking, action, feeling. Saat saya mengafirmasi, saya bisa naik jabatan pokoknya. Akhir Desember ini saya naik jabatan. Ya kan? Di mulutnya ngomong naik jabatan gitu. Tapi di thinkingnya misalkan, wah mana mungkin orang bos saya ini baru aja naik 2 bulan lalu. Masa Desember ini saya yang gantiin? Mana mungkin? Nah ini yang bahaya sebetulnya. Gitu ya. Atau ada perasaan-perasaan lainnya yang nggak nyaman. Ada perasaan yang merasa, wah mana mungkin kamu ini kan lulusan apa? Masa mau jadi manajer ini misalkan begitu. Nah, thinking, action, feeling ini yang biasanya relatif mengganggu. Ya, jadi walaupun kita mau sekali afirmasi kita lupakan, kita lakukan ke aktivitas bisnis atau mau afirmasi setiap hari, gak ada masalah. Justru yang perlu kita waspadai, yang perlu kita cek and recheck adalah action, thinking, feelingnya selaras apa tidak. Itu. Bapak, Pak, Ibu tadi ya. Yang benar. Bapak Huberto. Iya. Bapak Huberto. Semoga menjawabkah Bapak Huberto? Ya. Pak Huberto nanti. Oh, oke, thanks. Terima Ya. kasih Pak. Salam hormat dari kami semua. Terus yang selanjutnya ini kadang kita, Bu Afil tadi bilang, kadang kita merasa tidak layak ya kalau terlalu tinggi impiannya. Nah ini saya juga nggak tahu. Maksudnya bertanya atau mungkin ada komen, Coach. Pertanyaan bagus sekali Bu Afial. Terima kasih atas kejujurannya. Karena banyak sekali orang-orang yang nggak punya impian karena takut. Dan ini umum sekali, banyak sekali gitu ya. Begitu mau dimintain impian apa, takut. Nah ini macam-macam ya, kita nggak bahas background ketakutannya, traumanya karena apa, apakah pola asuh ya atau lingkungannya dan sebagainya. Tapi perasaan tidak layak ini akhirnya Bu Afial yang akan menghambat kita punya impian, kita punya goal. Nah sehingga gimana? Yang perlu solusinya gitu ya. Sehingga gimana gitu. Yang perlu dilakukan adalah tadi latihan menghayal Bu, gampangnya itu. Karena banyak loh orang itu menghayal pun nggak bisa loh.
gitu ya. Untung teman-teman kita di komunitas yang positif SKRB ini ya, di bawah bimbingan Coach Aris Sandi ini, kita dilatih. Nah, untuk orang-orang yang susah, kadang-kadang saya kasih tahu ke mereka ya, latihan aja menghayal deh. Contoh, aduh saya menghayal apa ya? Ya udah gini deh, menghayal makan pizza deh, gitu. Mulai menghayal makan pizza enak, gitu ya. Menghayal nanti apa? Yang mulai dari yang kecil-kecil dulu kalau emang susah banget gitu ya. Karena saya paham, karena untuk trauma-trauma tertentu, banyak juga klien-klien saya untuk trauma-trauma tertentu dia takut sekali untuk mimpi tinggi. Mimpilah dari yang belum terlalu tinggi dulu, sambil diafirmasi terus. Tapi kalau mau lebih cepat lagi ya di terapi, teman-teman. Karena itu akan langsung menembus ke akar permasalahannya, ke pikiran bawah sadarnya. Tapi latihan Bu, mesti dilatih dan it's okay. Ya, nggak akan ada yang menghakimi kok. Kalau impian itu belum tercapai juga nggak ada yang menghakimi. Yang paling parah adalah penghakiman dari diri kita. Gitu. Kadang-kadang itu yang membuat lebih serem ketimbang penghakiman orang lain. Semoga menjawab ya Bu Aviel, latihan mimpi, berhayal. Kedua adalah tulis mimpinya. Yang ketiga tulis plan untuk mencapai mimpinya, Bu. Baik. Kabar baiknya itu gratis mimpi itu. Nah, ini gratis. Mumpung Dicoba. Bu Aviel, mumpung gratis Bu. Dengar-dengar bulan depan harganya naik Bu, hari Senin Bu. Baik. Semoga Apakah ada menjawab. lagi pertanyaan? Ini mumpung Pak Leonard, Coach Leonard bersemangat nih. Baik, Ibu Aviel sudah bilang, iya Coach, terima kasih jawabannya. Baik. Apakah ada lagi? Kalau saya coba hitung sampai 3, kalau belum, nah, sekarang sudah ini. Coach Leonard, ini sepertinya sudah cukup, ya kan? Mungkin ada kata-kata penutup atau apa, silahkan. Coach. Oke. Buat teman-teman sekalian gitu ya, yang tadi di awal slide saya merasa jangan merasa sendirian. Kadang-kadang merasa sendirian ya. Aduh kok saya orang ini gagal selalu dan lain sebagainya. Jangan merasa sendirian ya. Banyak orang-orang yang merasa seperti itu juga, ternyata banyak. Ini yang pertama gitu ya. Dan itu it's okay, akuilah hal itu gitu ya. Yang paling penting adalah tadi, setelah kita mengakui, kita berdamai dengan itu semua gitu ya. Dan kita lakukan tadi aktivitas bintang 5 ya. Mereka telah menemani kita ya, perasaan-perasaan itu telah menemani kita tentunya dengan maksud baik untuk menjaga kita, melindungi kita. Jadi kita terima, kita berterima kasih, namun kita memutuskan ke depan kita ingin menjadi pribadi yang jauh lebih baik, yang bertumbuh, yang berkembang ya, dengan melakukan aktivitas bintang 5 dan seterusnya. Nah, inilah yang kita latih terus, kita sama-sama melatih diri terus. Terima kasih, sukses terus buat teman-teman semuanya. Semoga impiannya tercapai selalu ya. Terima kasih. Amin. Thank you, Terima. Coach. Silahkan teman-teman, ada yang mau berterima kasih lewat kolom chat, boleh dengan emoticon. Saya mau dengan emoticon. Saya itu paling suka emoticon yang ini loh. Nah, itu duer gitu. Terima kasih gitu dengan gembira. Ada yang hati, boleh. Silakan. Pak Kayak tahun Leonard. baru ya. Pak Leonard, terima kasih banyak ini. Sudah menyampaikan Sama-sama. materi yang luar biasa. Semoga Sama-sama. Terima ya. kasih Bu Ayu dan panitia tim yang lain dan teman-teman yang hadir di sini. Baik. Teman-teman, siapa yang mendapatkan hal berharga malam ini? Kalau merasa mendapat hal berharga, boleh diketik saya gitu. Saya. Bu Vio, terima kasih Bapak atau Ibu Vio, Bapak atau Bapak Ibu Erta, Riana, Feni, semuanya. Ada Vina, ya semuanya terima kasih. Saya juga, saya mau ketik. Sebentar, saya ketik dulu. Aku juga nggak mau ketinggalan saya. Tuh. Baik. Nah, sekarang kita ini tadi sudah diberikan kepada Pak Leonard Firdians. Sehat, doa kami semua buat kita juga, buat Pak Leonard juga, sehat, kaya raya, bahagia. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah tim Abundance Team minggu depan. Datang ya. Spesial sekali, istimewa sekali, karena
Pembicaranya ini adalah Pak Roy Irawan. Pak Roy Irawan adalah founders dari Eating Reorder. Beliau orangnya kocak juga loh. Nah, ya toh. Orangnya santai. Pasti senang. Datanglah teman-teman. Nanti juga akan didukung oleh Ibu Niketut Arini Ningsih. Beliau adalah seorang agen asuransi. Pak Sugeng Priyanto. Pak Sugeng juga nanti minggu depan datang sebagai host. Bapak Basuki Rahmat untuk core value dan Ibu Hoirun Nisa, grafolog dan psikoterapis untuk abundant sharing. Wow, grafolog ini menarik ya. Minggu depan ikut ya teman-teman. Grafolog ini sangat menarik. Ini kalau nggak salah tentang ini. Apa namanya, beliau ini tahu tentang ini, apa, tanda tangan kalau nggak salah, atau tulisan tangan. Saya kok sok tahu ya. Baik, itu minggu depan, ayo datang, kemudian masukkan ke agenda, alarm, terus undang sahabat relasi Anda, silahkan. Kemudian teman-teman siapa yang belajar banyak hari ini, boleh unmute. Saya mau lihat ini, teman-teman ini tadi. Boleh unmute. Yang hari ini belajar banyak, ya kan? Sekarang mungkin kita bisa masuk ke slide untuk mind investment, ya toh. Seandainya materi seperti tadi itu ada materi kita yang tadi diberikan ya, itu kira-kira harganya berapa sih? Kalau ini kan hari ini gratis gitu ya, atau kayaknya gratis gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ini itu sangat berharga, saya mau kasih harganya ini, terus mau berdonasi, mau berbagi. Ini ada mind investment di sini. Nah, sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk, ya tempat, maka silahkan teman-teman yang tergerak melakukan mind investment seharga dengan komitmen yang akan teman-teman curahkan, dan untuk mempraktekkan semua hal-hal baik yang telah teman-teman sudah dapatkan. Mind investment ini akan kami kelola untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dari mentor-mentor terbaik di bidangnya. Ya. Jadi kalau misalnya merasa, oh ini 200.000, 300.000, boleh silahkan ditransfer di rekening untuk mind investment ini. Jadi semakin banyak orang akan punya kesempatan mendengarkan, belajar, mendengarkan, mendapat energi positif, mendengarkan pembelajaran-pembelajaran dari pembicara-pembicara yang hebat, dan kita belajar sama-sama. Kemudian sekarang ada ini, kalau nanti udah selesai, ini pasti tahunya dari grup WA gitu mungkin. Nah, silahkan kalau tulis di grup WA SKRB satu hal berharga yang sudah Anda pelajari malam ini. Saya juga malam ini itu sudah saya tulis sebenarnya tadi di chat itu, ya kan? Menyelaraskan, selaras pikiran, satunya yang penting rasa tadi yang saya ingat satunya. Tindakan, nah, itu. Saya mengingatnya itu pikiran dan rasa, tindakannya kurang ya. Itu perasaan saya. Terima kasih Pak Sugeng. Sekarang mari, kalau tadi dibuka dengan doa, mari teman-teman kita aminkan semua ini, kita imani dan kita resapi, dipimpin oleh Ibu Sagung Ani Kencana Dewi. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Ayu. Teman-teman, mari kita tutup malam ini dengan doa. Ya Tuhan, kami mengakhiri pertemuan ini dengan ucapan syukur. Terima kasih atas segala kelancaran Zoom meeting malam ini. Terima kasih untuk selalu mengingatkan kami untuk memiliki kesadaran diri penuh, memiliki kontrol diri, dapat merancang blueprint kehidupan kami, bersyukur sepenuhnya atas anugerah-Mu, serta dapat melatih pikiran, tindakan, dan perasaan sehingga selaras dengan alam semesta.
Kami mohon, bukalah jalan bagi kami untuk terus bertumbuh dan mempergunakan ilmu yang kami dapatkan di Zoom ini, sehingga menjadi berkat untuk kami secara pribadi, orang-orang terkasih kami, serta masyarakat luas dan semesta. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya juga sebagai anggota tim untuk yang minggu ini mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang mungkin ada pengurus tetapnya, Abundant Team. Terima kasih sudah memberi kesempatan buat kami semua tim yang minggu ini belajar. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang hadir di sini mendukung kami. Terima kasih banyak. Itu tiada gading yang tak retak. Kalau tadi ada salah-salah kata, ya mohon maaf dan sampai jumpa minggu di acara weekly meeting komunitas sehat kaya raya bahagia minggu depan. Sampai jumpa.